selama ini? Salah saya yang selalu membayang-bayangkan hidup ini. Ya, saya tahu, tapi itu urusan pribadi saya. Memang sering kau ngomong, bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan, hidup ini bukan untuk diimpikan, hidup ini untuk dijalani, disaksikan, dirasakan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Ya, tapi itu urusan saya pribadi. Kau dengar, congek. Kau tak berhak mengalami saya melamun, mengenangkan, membayangkan bekas pacar-pacar saya. Juga tak ada hakmu melarang saya melamunkan hidung si Benny Brok itu. Itu hak saya. Betul, saudara-saudara. Itu hak tiap-tiap orang, hak asasi manusia. Dan saudara-saudara pun tak berhak atas dunia sunyi seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan menjadi pembohong besar kalau sekarang berani mengatakan saudara tidak pernah melamun. Dan siapa yang kuasa melarang saudara-saudara melakukan pekerjaan dan itu? Dalam keadaan begini saya ingin mabuk saja dengan menelan semua sambal itu. Saya tahu sambal itu merangsang nafsu makan, tapi saya tidak perlu dirangsang. Tanpa sambal itu, saya sanggup menelan sekaligus nasi sebanyak itu. Nasib. Ya, nasib. Bah, nasib. Setiap siang yang panas di meja ini selalu ada sambal yang panas. Ini bukan lagi perangsang, sungguh-sungguh lauk untuk dimakan tiap hari. Tidak, tiap saat. Apakah ini tidak berarti saya menuntaskan alkohol berbotol-botol sepanjang hidup? Ini penipuan mentah-mentah namanya. Cuma sebulan, sejak lebih dari 2 tahun saya menjadi istrinya, pernah makan agak lumayan. Malah tidak penuh sebulan, 23 hari. Itulah bulan pertama saya seranjang dengan laki-laki itu. Mas Broto maksud saya. Barangkali saudara-saudara mengira saya berdusta, mengada-ngada. Tempe, dan cuma 5 kerat. 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening, daun bayam. Masih lumayan. Kalau tanggal 20, daun singkong bukan mustahil. Saya tidak peduli apakah di antara saudara-saudara ada pejabat atau pemerintah ataupun polisi. Saya tidak peduli apakah di antara saudara-saudara juga ada pemimpin partai. Juga saya tidak peduli apakah di sini kebetulan ada pemimpin agama atau ulama ataupun malaikat. Saya hanya berkata bahwa semua ini gila-gilaan. Apakah dunia sekarang tidak waktunya untuk anak-anak orang lain, sementara dia sendiri tidak mempunyai seorang anak pun? Mengajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore. Malam terpaksa ia pergunakan untuk kursus, supaya bisa beranjak dari nasib jeleknya ini. Dulu, saya bayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi, menyediakan sarapan. Menunggu dengan berdebar-debaran kedatangan suami dari mengajar. Makan siang bersama Mas Broto, mandi bersama Mas Broto, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari, makan malam bersama Mas Broto, dan akhirnya tidur di pelukan Mas Broto. Geli. Alangkah menggelikan waktu Mas Broto menyatakan cintanya pada saya. Saya ingat betul di pasar malam. Di tengah keramaian, sempat-sempatnya ia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, "Jeng." Yang pertamanya itu karena ia menelan ludahnya. Jelas sekali. Naik nafsu barangkali. Kemudian dia mengulangi hal itu ketika kita sampai dekat tontonan Ledek Ketek. Itu tontonan kera menari dari Jawa. Dia memang aneh sekali, kurang menguasai dirinya, lekas gugup. Seharusnya dia bisa mencari
tempat yang sesuai untuk mengucapkan kata-kata cinta. Tapi dia tidak bisa lagi menahan gelora perasaannya. Dengan suara gemetar seperti penderita malaria, lain wajahnya, katanya, "Jeng, kau sangat manis." Urat leher saya terasa tidak normal. Gemetar sekali saya. Tapi saya goda dia. Apa iya? Dia lebih gemetar. Udara dari lubang hidungnya keras berdesah. Itulah kesalahan saya. Justru itu. Kalau dulu saya tidak membayangkan begitu indahnya hidup ini, mungkin saya tak akan pernah mengenal serupa ini. Ya, mungkin saya akan bisa tenang menunggu kedatangannya siang ini di muka sana. Tapi karena dulu saya membayang-bayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, saya jadi selalu kecewa setiap kali saya melihat sambal itu. Mati radio itu. Biarkan saja. Radio itu bukan kami punya. Itu radio tetangga. Alah, apalagi radio. Kami sempat membeli baju bagus saja sudah alhamdulillah. Sebenarnya laki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia pengecut yang sukar untuk bisa diampuni. Kan dia mengajar di SMP partikulir kalau sore. Suatu ketika ada seorang juragan yang datang ke rumah. Kalian mengerti sendiri saja apa latar belakangnya kalau seorang juragan datang ke rumah seorang guru. Juragan itu punya anak yang bengal. Di tengah kelas, anak itu bermain kartu bersama teman-temannya. Nah, juragan itu datang kemari mengharapkan suami saya bisa menolong anaknya naik kelas. Sudah umum, tentu saja juragan itu membawa amplop. Tapi suami saya seorang pengecut. Dia menolaknya. Sementara dia berjanji akan menolongnya. Sungguh-sungguh tidak bisa diampuni dia. Untung saja saya mendengar anak itu betul-betul tidak naik kelas. Sombong betul tetangga yang satu itu. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya. Seminggu yang lalu saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga sok itu. Saya baru saja menentangkan tubuh saya di atas ranjang batu itu. Saya selalu menyebutnya begitu. Untuk ranjang besi kuno yang jelek itu. Ya, saya baru saja tentangkan badan saya. Tahu-tahu tetangga itu mengeraskan bunyi radionya. Saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya meloncat ke dapur mengambil palu. Tapi tangan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Tapi yang kalian harus tahu, Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Jeng, sabar. Sabar-sabar apa? Saya bilang. Kalau kau terus-terus begini, kita tak akan pernah punya tetangga. Apa kita diberi makan tetangga? Apa kau tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan radionya? Apa kata suami saya? Itu bukan penghinaan, Jeng. Itu kemurahan namanya. Dengan memperdengarkan radionya sekeras itu, tentu mereka maksudkan supaya kita pun turut menikmatinya. Katanya. Begitu geramnya saya. Sehingga jari saya ingin putus rasanya. Lalu saya berteriak lebih keras. Kau memang batu, batu. Kau tak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan baju-bajunya yang bagus, dengan perhiasan. Bahkan ketika ia memakai gigi emasnya, ia selalu bertengger saja di jendela. Lalu saya menangis. Dan kemudian kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu?
tidur, kerbau.